Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tatanazzalu barakat. وبفضله وتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين جماعة صلاة ظهور مسجد التسويق rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa berusaha untuk bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu yang hingga detik ini masih mencurahkan kepada kita nikmat dunia maupun juga lebih penting daripada itu, yaitu nikmat agama. Di siang hari ini Allah masih gerakkan kita untuk melaksanakan ibadah yang telah Allah wajibkan kepada kita bersama. Maka ini merupakan nikmat yang lebih penting daripada nikmat duniawi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada segenap hamba-Nya. Kemudian salawat berikan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Rasul kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin wa zumratul mu'minin, bahwa sekalian yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan kembali melakukan tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling mengingatkan di atas kebenaran, saling mengingatkan di atas kesabaran dengan tema menuai keutamaan di musim kebaikan. Menuai keutamaan di musim kebaikan. Jemaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat istimewa. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang sangat berharga. Sebagaimana juga telah kita dengar dalam khutbah Jumat atau mungkin di beberapa kajian. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang sangat berharga dan istimewa. Mengapa demikian? Kenapa bisa waktu ini dikatakan adalah, atau hari-hari ini dikatakan adalah hari-hari yang istimewa? Kenapa Pak? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang telah mengistimewakannya. Bagaimana kita mungkin sebelumnya sudah dengar dalilnya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengistimewakan waktu ini. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana seorang mengetahui waktu yang istimewa di dalam perdagangannya, maka dia akan maksimalkan waktu tersebut untuk menuai laba dan hasil yang sangat memuaskan. Begitu juga seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia diingatkan kembali tentang waktu-waktu yang utama, waktu-waktu yang istimewa, yang dengannya agar dia memanfaatkan waktu tersebut sebaik mungkin. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Tentang keistimewaan waktu ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berbicara
sendiri yang telah menjelaskan tentang keistimewaan waktu ini. Ditambah dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya apa? Kita pernah dengar sebelumnya pada khutbah Jumat. Dalilnya adalah Allah berfirman, wal fajr wa layalin ashr. Demi waktu fajar. Pada ayat kedua, demi 10 malam atau 10 hari. Maka para ulama menjelaskan 10 hari yang dimaksud adalah 10 malam atau 10 hari, yaitu 10 awal daripada waktu yang kita saat ini berada padanya. 10 apa itu Pak? 10 Dzulhijjah. Kembali kita ingatkan tentang firman Allah, tentang keutamaan yang telah Allah sampaikan di dalam Al-Quran, yang menjadi petunjuk bagi kita semuanya. Maka para ulama tafsir menjelaskan, jika Allah itu bersumpah dengan makhluknya, maka makhluk tersebut menunjukkan makhluk tersebut adalah makhluk yang agung, makhluk yang istimewa. Mungkin kalau secara logika kita bisa berpikir seperti ini. Apabila ada seorang penguasa atau kepala negara menyebutkan nama seseorang, atau mungkin itu adalah nama kita sendiri di hadapan khalayak orang, apakah nama tersebut adalah nama yang istimewa? Nama tersebut menjadi nama yang menjadi pusat perhatian? Tentu demikian. Apabila disebutkan oleh seorang raja nama seseorang, maka nama yang disebutkan tersebut menjadi nama yang istimewa. Siapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini yang menyebutnya bukan seorang penguasa pada sebuah tempat, bukan seorang raja pada sebuah daerah, bukan, akan tapi penguasa dan raja untuk segala sesuatu. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menyebutkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sangat istimewa dan sangat agung, ketika Allah menyebutkan sesuatu daripada makhluknya, kalau Allah sebutkan saja itu sudah menjadi istimewa dalam konteks tidak merendahkan. Ketika disebutkan saja, mungkin beda dengan keadaannya ketika disebutkan Fir'aun. Tentu di situ konteksnya beda. Ketika hanya disebutkan saja, maka akan dicari apa sih keistimewaannya. Yang mana yang menyebutkannya adalah Allah, Raja di Raja. Kalau kita baca di dalam salat kita apa? Maliki Yaumiddin. Raja pada hari kiamat. Tidak ada saat itu yang mengatakan saya raja. Tidak ada. Sebagaimana saat ini di dunia. Maka Allah yang menyebutkan tentang waktu tersebut, disebutkan saja oleh Allah, itu sudah istimewa. Namun ini bukan hanya Allah sebutkan, Allah bersumpah. Bukan hanya Allah katakan, tapi Allah bersumpah dengannya. Wa dalam bahasa Arab artinya demi, atau menunjukkan sumpah. Wal fajr wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan demi 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Maka tergambar jelaslah di benak kita, baik secara dalil yang dijelaskan oleh ulama tafsir maupun secara logika kita, bahwasanya ketika sesuatu yang sangat istimewa, zat yang sangat agung, yang sangat istimewa menyebutkan sesuatu, maka sesuatu tersebut menjadi istimewa, terlebih Allah bersumpah dengannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka 10 hari pertama ini daripada bulan Dzulhijjah
hari-hari yang sangat luar biasa, hari-hari yang sangat istimewa. Allah telah katakan di dalam Al-Fajr ayat kedua tadi. Juga Allah menyebutkan di dalam surat Al-Hajj, liyadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka menyebut-nyebut nama Allah di hari-hari yang telah diketahui, maklumat. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu ada namanya ayyam maklumat. Ini kata dalam Al-Quran, ayyam maklumat. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj tentang haji. Allah sebutkan fi ayyamin maklumat, agar mereka menyebut-nyebut nama Allah kapan? Di waktu yang istimewa ini, di ayyamin maklumat. Apa yang dimaksud dengan ayyamin maklumat? Ayyamin maklumat adalah 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Maka kalau kita di Idul Fitri itu kita takbirannya kapan? Jamaah tahu takbirannya kapan? Takbirannya itu dari malam Idul Fitri, ketika hilal terlihat nih, isbat hilal, kemudian sudah dipastikan, pemerintah sudah mengumumkan, barulah kita takbiran. Sampai kapan? Sampai sebelum salat Idul Fitri. Maka setelah itu tidak ada lagi takbiran. Adapun 10 awal daripada bulan Dzulhijjah kita disunnahkan takbir dari awal masuknya bulan Dzulhijjah. Salah satu dalilnya ada liyadhkuru ismallah, agar mereka menyebut-nyebut nama Allah, salah satunya berzikir kepada Allah, itu takbirah. Maka Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, ulama dari kalangan para sahabat yang bernama Abdullah, maka dia adalah ahli ilmu, dan dia di 10 awal daripada bulan Dzulhijjah ini dia bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita diperintahkan untuk bertakbir di 10 awal daripada bulan Dzulhijjah, itu yang dinamakan dalam Al-Quran ayyaman ma'lumat. Juga dalam Al-Quran ada namanya ayyaman ma'dudat. Kalau tadi kan di dalam surat Al-Hajj, dalam ayat yang lain Allah berfirman ayyaman ma'dudat wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan berzikirlah kalian kepada Allah di hari-hari yang telah ditentukan. Apa yang dimaksud kalau ayyam ma'lumat 10 awal? Apa yang dimaksud kalau ayyam ma'dudat? Yaitu ayyamut tasyrik. Makanya para haji, jamaah haji itu Pak, Allah katakan wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayh. Berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang telah ditentukan. Barang siapa yang hanya 2 hari di Mina, berarti lontar jamrahnya pada hari 11 dan hari 12, fala ithma alayh. Itu dinamakan dalam haji namanya nafar awal. Wa man ta'akhkhara fala ithma alaih. Barang siapa yang terakhir hingga tanggal 13 fala ithma alaih, tidak ada dosa baginya, dibolehkan juga. Mana yang paling terbaik? Liman ittaqa, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dinamakan ayyamin ma'dudat. Kalau dia melontar sampai tanggal 13 jamarahnya, jamrah sughra, jamrah wusta, jamrah aqabah, maka itu namanya nafar tani dalam istilah haji. Maka ayat maklumat 10 awal daripada bulan Dzulhijjah Allah perintahkan kita untuk berzikir. Semua waktu Allah perintahkan kita untuk berzikir, namun pada waktu-waktu tertentu Allah lebih sebutkan, itu menunjukkan pentingnya dan lebih dianjurkannya lagi kita meningkatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya, kalau tadi Allah yang berfirman menunjukkan tentang keutamaan 10 awal daripada bulan Dzulhijjah atau awal-awal daripada bulan Dzulhijjah ini, maka hadis juga Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Ma min ayyamin," tidak ada hari-hari, "al-amalus salih," amalan salih, "fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh dikerjakan padanya yang lebih Allah cintai daripada hari-hari ini. Kapan itu Pak hari-harinya? Kita saat ini. Yang saat ini kita berada pada hari tersebut. Sampai walaupun dengan jihad ya Rasulullah, walaupun dengan jihad. Kecuali seorang yang berjihad dan mati syahid, kata Rasulullah SAW. Artinya hari-hari ini adalah hari-hari yang menambah dengannya, memudahkan dengannya kita lebih dicintai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau ditanya, kita mencintai istri kita, mencintai harta kita, mencintai sesuatu yang kita miliki, maka hendaklah juga kita berusaha untuk benar-benar mencintai Allah, bahkan lebih mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah waktu yang istimewa yang dengannya lebih memudahkan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengannya hendaklah kita membuka mata hati kita tentang keistimewaan waktu-waktu ini, tentang keistimewaan hari-hari ini. Maka para ulama ditanya, kira-kira mana yang istimewa? 10 akhir Ramadan atau 10 awal Dzulhijjah? Karena keduanya ini sama-sama jelas nih tentang keutamaan waktu akhir Ramadan. Banyak sekali dalil tentang menunjukkan keutamaan akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan. Tentang 10 awal daripada bulan Dzulhijjah juga demikian. Banyak sekali dalil yang menyebutkan tentang keutamaan 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya Pak, izin Pak, punten kata orang Jawa, kira-kira mana yang lebih utama? 10 akhir Ramadan atau 10 awal Dzulhijjah? 10 awal Dzulhijjah. Kalau Bapak, punten Pak, 10 awal Dzulhijjah atau 10 akhir Ramadan? Hah? Dua-duanya. Pilih satu Pak. Ramadan. Kalau Tuhan, subhanallah. Demikian para ulama menjelaskan. Kalau malamnya, maka lebih utama 10 akhir Ramadan. Salah satu faktor utamanya di dalamnya ada malam. Sedangkan 10 awal Dzulhijjah lebih utama kapan waktunya? Siangnya. Siangnya lebih utama dibandingkan siangnya di 10 akhir Ramadan. Jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya sama-sama jelas. Kalau kita lihat endingnya tentang keutamaan ini, 10 akhir Ramadan endingnya apa? Idul Fitri, disuruh lebih tingkatkan ibadah kepada Allah. 10 awal daripada bulan Dzulhijjah ini apa endingnya? Idul Adha, lebih ditingkatkan lagi kepada Allah sebelum memasuki hari raya tersebut. Subhanallah. Sehingga dengannya ketika kita berhari raya, bukan hanya kelihatan baru raganya, bukan hanya kelihatan baru lahirnya, akan tetapi dalamnya juga kelihatan lebih baik, lebih dekat, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, momentum yang sangat luar biasa. Itu bukan kebetulan. Itu sudah syariat Allah agar apa ketika Idul Fitri ataupun Idul Adha kita lebih didekatkan, lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita dibolehkan puasa dari awal bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah dengan dalil apa? Dalil yang baru disebutkan tadi. Al-amalus salih ahabbu ila Allah. Amalan-amalan saleh lebih Allah cintai. Apa saja amalan saleh secara mutlak boleh kita laksanakan. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, amalan saleh apa saja kita dekatkan kepada Allah di
di siang hari kita berpuasa, di siang hari kita bersedekah, di siang hari kita membaca Al-Quran, berzikir, bertakbir sambil di mobil. Pak, Anda boleh dari awal bulan Dzulhijjah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Subhanallah. Hari-hari yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dengan ending hari raya, yang mana hari rayanya adalah hari raya Qurban, hari raya Idul Adha. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata tadi, kalau malamnya 10 akhir Ramadan, endingnya kita bertemu Idul Fitri. Kalau siangnya adalah yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah, endingnya kita bertemu dengan apa? Idul Adha. Idul Adha. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang keutamaan 10 awal daripada bulan Dzulhijjah ini, semakin dekat kepada 10-nya, ini semakin utama waktunya. Hingga Nabi katakan, ini kita hari ini tanggal 8, alhamdulillah semuanya serentak. Nanti pada hari Rabu semuanya jatuh 10 Dzulhijjah, semuanya bertakbir dari segala penjuru dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini namanya hari Tarwiyah. Jamaah disunnahkan berada di Mina. Kita juga disunnahkan bagi yang memiliki kemampuan berpuasa hari Senin, juga bisa berpuasa, niatkan 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Kemudian besok semakin puncaknya. Besok dan lusa tanggal 9 dan tanggal 10 semakin puncaknya. Yang mana bagi jamaah haji, mereka berada di Arafah, yang kata Nabi, Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah, artinya harus berada di Arafah. Kalau seorang berhaji dan tidak sempat berada di Arafah, dikatakan hajinya tidak sah menurut semua atau mayoritas ulama. Al-Hajju Arafah, rukun yang harus ada. Sehingga orang-orang yang berada di Arafah kelihatan putih semuanya. Saat itu ketika kita haji, alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kami untuk haji. Ketika di Arafah semuanya berpakaian putih. Yang laki-laki dalam keadaan hanya 2 helai, bagian bawah dan bagian atas. Semuanya menangis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, meminta keistiqomahan, meminta kedekatan diri kepada Allah, meminta kekuatan agar dikuatkan di dalam kehidupan ini dan istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Semuanya menangis, semuanya meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwasanya akan dikabulkan doa yang diminta pada hari tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perjalanan spiritual yang sangat manis yang dirasakan oleh orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Arafah tersebut dijelaskan atau dikisahkan oleh Ustaz Nuzul Fikri, ada seorang anak muda yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan orang yang sangat berjasa di dalam kehidupannya. Dia meneteskan air mata dengan kesungguhan dan ketulusan agar Allah menjawab doanya. Kemudian dia berdoa dengan sungguh di siang hari, di sore hari tiba-tiba berdering HP-nya dan dia lihat, dan yang menelponnya adalah orang-orang yang tadi siang dia yang menelponnya ternyata adalah orang yang tadi siang dia sebut-sebut namanya. Dia sebut-sebut agar Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut, yaitu ibunya. Ketika telepon itu datang, maka dia angkat dan dia khawatir ada apa di keluarganya atau di kampung halamannya. Ketika dia angkat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung ibunda mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung dibayar cash oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang orang tua kita mungkin kurang kepada sunnah atau kurang kepada ketaatan, kurang menjaga ibadah 5 waktu, kita berdoa di hari yang sangat istimewa ini. Langsung dibayar cash. Dia nangis, dia bersujud, dia kisahkan kepada temannya tahu satu tenda di Arafah semuanya sujud dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan al-hujjaj wal ummar wafdullah. Orang yang berhaji dan berumrah merupakan utusan Allah,
merupakan tamu Allah. Da'ahu fa'ajabu, Allah panggil, maka mereka memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Sa'aluhu fa'aqahu, mereka meminta kepada Allah, Allah berikan kepada mereka. Di hari tersebut juga banyak sekali hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala di hari Arafah. Juga bagi kita yang tidak berada di Arafah, kita disunnahkan dengan keistimewaan sebuah puasa, yang mana puasa-puasa biasanya keistimewaannya menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu, tapi tidak untuk puasa Arafah. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abi Qatadah, Nabi ditanya tentang puasa Arafah, Nabi katakan yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah, akan menghapuskan dosa yang 1 tahun sebelumnya dan dosa 1 tahun setelahnya. Keistimewaan yang luar biasa. Semakin mendekati 10, semakin luar biasa. Jangan lupakan kesempatan ini, Pak. Kapan kita berpuasa? Kapan kesempatan ini? Insya Allah besok di hari Selasa jatuh 9 Dzulhijjah. Mereka yang sedang berhaji, mereka tidak berpuasa Arafah, namun kita di luar yang berhaji, kita disunnahkan puasa Arafah dengan keutamaan yang luar biasa. Dan puasa orang-orang yang berpuasa termasuk doanya dikabulkan oleh Allah. Bila mana dia sungguh-sungguh, bila mana dia berpuasa karena Allah, bila mana dia keimanannya semakin yakin, ketakwaannya semakin tinggi kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan mengabulkan doa-doa orang yang berpuasa hingga mereka berbuka. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, belum lagi tanggal 10-nya hari yang sangat istimewa, yang mana amalan-amalan ibadah haji puncaknya dilaksanakan tanggal 10 Dzulhijjah. Ranhaq, ramyun, melontar, jumrah Aqabah, jumrah yang paling jauh, jumrah yang paling besar. Tanggal 10 cuma melontar 1 jumrah, 7 kali lontaran. Kemudian apa? Nahrun, menyembelih bagi haji tamattu dan haji apa? Haji qiran. Kemudian halqun, yaitu tahallul. Tahallul bagi laki-laki diutamakan adalah mencukur habis. Kemudian yang terakhir adalah tawaful ifadah, yaitu tawaf yang dilakukan di tanggal 10 atau pertengahan ibadah haji. Ketika pertama datang namanya tawaful qudum. Ketika akhir daripada berada di tanah haram dan ingin pulang ke tanah air, maka dinamakan namanya tawaful wada', tawaf perpisahan. Adapun di pertengahan, dan itu dilakukan dimulai daripada tanggal 10, yaitu namanya tawaful ifadah. Semuanya saat itu bertakbir memuji Allah, bertahlil memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan masih menggunakan seragam yang putih dan berada di bawah tenda-tenda yang putih. Sejauh mata memandang di Mina, mereka di tanggal 11, tanggal 12 juga mereka melakukan, yaitu melakukan lontar jumrah sambil mereka bertahlil, bertahmid, bertakbir, memuji dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga nasihat yang singkat ini bermanfaat bagi saya pribadi, kemudian bagi kita semuanya. Kita tingkatkan kesempatan emas ini untuk lebih menuai kebaikan, lebih menuai ketakwaan, lebih menuai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak berzikir, dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan jangan sampai kita lupakan keutamaan besok kita berpuasa Shiyam Arafah, yang dengan dihapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan dosa 1 tahun setelahnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Segala yang benar datang dari Allah, yang salah datang daripada syaitan, yang selalu ingin menjerumuskan manusia dan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tutup walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi